Ya. Ilmunya juga nggak ada, Mas. Bukunya mungkin kalau untuk cara-caranya banyak yang menjual. Ya. Tapi implementasinya pasti yang sangat sulit untuk dipelajari. Karena setiap keluarga punya aturannya sendiri-sendiri. Ya, seperti kata Bu Wina berulang-ulang bahwa pernikahan adalah proses adjustment, penyesuaian antara suami dan istri. Suami dibesarkan, dilahirkan dari keluarga yang jenisnya A dan istrinya dari jenisnya B. Betul. Dia bergabung, terjadilah persinggungan, konflik, Ya. saling menyesuaikan, ya. Bayangin aja ya, Mas, dua manusia yang dilahirkan, dibesarkan di dua lingkungan yang berbeda, kebudayaan tiba-tiba berbeda, harus ya. bersatu, Ya. tiba-tiba harus bersatu, membentuk kebiasaan baru. Tentunya kesepakatan baru. Kesepakatan Ya. baru. Dan tentunya ini membutuhkan pengorbanan ya, Mas. Ya. Ini dari kedua belah pihak. Harusnya begitu. Harusnya. Ya. Ada yang berhasil dan cukup banyak yang gagal dalam bentuk perpisahan atau perceraian. Dan insya Allah dalam acara ini kita coba untuk seminim mungkin terjadinya aja, ya. Mudah-mudahan. Memang tidak 100% mereka-mereka yang datang ke Masihkah Kau Mencintaiku berhasil memperbaiki pernikahan mereka. Tapi paling tidak dengan hadirnya mereka di sini menunjukkan bahwa mereka masih berusaha sampai titik darah penghabisan untuk tidak berpisah. Baik, advisor kita tetap adalah siapa dia? Ibu Resita yang cantik, selamat malam. Dan Ibu saudara kembarnya? Ibu Wina Wilman yang juga cantik sekali. Dan pemirsa, yang akan kita bahas kali ini adalah satu hal yang akhir-akhir ini makin lama makin populer. Ya. Pernah muncul di berbagai infotainment, ya. Kita akan membahas tentang nikah siri. Gak enak sekali kalau suami sudah mengkhianati perkawinan kita. Kalau saya nikah lagi dengan perempuan lain secara siri, itu karena saya ingin punya anak. Kami baru 3 tahun menikah. Kalau belum punya anak juga, bukan berarti saya mandul, kan? Memang, saya terlalu cepat menilai istri saya tidak bisa punya anak. Saya rasa suami saya adalah tipe laki-laki yang senang dan perempuan. Saya maklum dan pasrah kalau istri saya tidak mau menerima saya lagi. Yang penting, dia mau menerima dan mengasuh anak dari istri siri saya. Ya, itu dia problematik kita, ya. Istri nikah sirinya meninggalkan satu anak, dan pada saat itulah istri pertama tahu bahwa suaminya sudah melakukan nikah siri. Tapi sebenarnya pernikahan yang kedua, ya, maksudnya kalau mau poligami bukannya harus selalu ada izin dari istri pertama ya, Mas? Nggak tahu juga ya. Ya, kalau ada izin sih nggak nikah siri, langsung aja ke KUA. Oh gitu ya? Ya, Pak ya? Tuh. Loh, Bapak menjawabnya langsung iyanya langsung iya. Baik, kita panggil. Kita panggil aja langsung. Di sini ada Tony dan juga Weni. Dan seluruh keluarga silakan keluar. Hai Weni. Hai, Pak. Selamat Mbak malam. Weni. Terima kasih. Dan ini Mas Tony. Oh, Anda keren, gagah gitu ya. Ayahnya Baru 3 Weni. tahun nikah. Ini siapa? Oh iya. Ini Adiknya. ibunya Ini Weni. Silakan kakak. duduk, Pak. Silakan. Son. Anda di tengah kali, Son. Cukup bertiga. Dan ini Mas Helmi, ayahnya dan ibunya Weni. Selamat malam. Pak siapa? Pak John. Oh, ini? Bu John. Oh iya, jelas. Pak John, Bu John. Siapakah istri Albert Einstein? Nyonya Albert Einstein. Nggak jadi deh, saya tadi mau nanya siapakah? Nggak jadilah. Siapakah suami Ibu Winarini Wilman? Pak Wilman. Ada ibunya Pak Winarini Wilman kayak. Oke, Weni, Hmm. apa yang mau disampaikan kepada kami? Apa sih persoalannya? Ini, Mas. Ini berat ini nikah siri. Iya. Anda begitu suami Anda mengaku ketahuan nikah siri, apa sih yang Anda rasakan? Pastinya perasaan saya hancur. Hancur. Karena dia sudah membohongi saya. Lakukan pernikahan diam-diam di belakang saya. Dan saya tahu itu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Datang seorang perempuan yang mengaku kakak dari istri nikah sirinya, suami saya. Membawa seorang anak.
Mau seorang anak? Iya, dan dia bilang anak itu anak suami saya. Saya sangat marah, mengusir dia. Dari situlah mulai timbul percekcokan antara suami saya dan saya. Dan makanya saya datang ke sini, karena saya ingin berpisah dengan suami saya. Anda merasa dibohongi? Sangat Merasa dihianati? Betul. Anda nggak ngeliat itu dibenarkan atau tidak secara agama atau secara apapun? Secara perasaan saya sudah tidak memaafkan dia. Saya mungkin tidak peduli lagi itu dibenarkan atau tidak menurut agama. Tapi karena caranya dia seperti itu, dia tidak berusaha berkomunikasi dengan saya. Padahal menurut saya masih ada cara lain untuk mendapatkan anak. Selain nikah siri, kita bisa adopsi atau apapun itu. Dan banyaknya. Yang paling penting adalah kejujuran dalam rumah tangga sudah dihianati oleh suami saya. Kalau dia mintanya baik-baik, minta izin, Anda kasih nggak? Mungkin enggak, Mas. Enggak juga, Mas. Anda mau dipoligami? Tidak mau. Tidak mau. Ya pada dasarnya mungkin 90% wanita nggak akan rela Mas kalau harus berbagi suami. Karena kita pasti kan inginnya menjadi satu-satunya wanita yang dicintai oleh suami, oleh pasangan. Ya. Jadi mungkin bukan hanya sekedar karena merasa dibohongi, tapi juga mungkin merasa sudah diduakan. Ya, betul. Ya. Mas Sony? Sony. Ada yang ingin Anda sampaikan? Istri Anda minta berpisah karena dia merasa dibohongi karena Anda melakukan nikah siri diam-diam. Iyalah nikah siri rata-rata dilakukan diam-diam dari istri pertama rata-rata. Ya sejujurnya saya emang khilaf melakukan nikah siri di belakang dia. Tapi semua ini saya lakukan karena saya ada tujuan sendiri. Bukan khilaf, itu bukan khilaf. Makanya saya... Teganya kamu Sony mengkhianati istri kamu yang sudah berkorban menyelamatkan rumah tangga ini. Makanya saya jelaskan dari pertama. Itu bukan alasan, Sony. Ada alasan bukan alasan, tidak. Itu namanya pengkhianatan kamu. Menikah diam-diam di belakang tega, aku. kamu kejam kamu. Itu pengkhianatan. Kamu tega. Kamu nggak ingat pada waktu minta sama saya. Bagaimana Iya, kamu saya tahu, caranya saya tahu. meminta kepada kami? Saya tahu. Merayu-rayu. Saya dari supaya pertama anak juga saya sebelum saya dinikahkan kawin sama dengan dia, saya masih mencintai dia. Saya tidak ada maksud apa-apa, tapi saya punya tujuan tertentu kenapa saya mau Kalau menikah kamu siri di masih belakang. mencintai aku, kenapa kamu lakukan itu? Iya, karena saya ada tujuan tertentu. Itulah. Apa tujuanmu? Apa tujuannya? Jawab, Mas. Itu satu alasan aja tuh, Mas. Kamu egois, hanya Ya. mementingkan perasaan kamu sendiri. Kamu tidak merasakan perasaan istri kamu yang kamu hianati bertahun-tahun mendampingi hidup kamu. Tujuan Bagaimana saya- membina rumah tangga? Teganya kamu. Oke, nggak apa-apa. Saya Sony. sebagai ibu, saya betul-betul Ya. hancur saya. Ya Bu, kami memahami sekali perasaan Ibu. Tapi coba, mari kita dengarkan dulu. Apa alasannya, Son? Saya ingin punya anak. Terus kamu nikah sirinya kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Baru 3 tahun kamu menikah, belum Iya. punya anak. Udah ada usaha belum sama Wendy untuk mendapatkan anak? Udah, kami sudah Apa berusaha. aja? Ada ke dokter masih Kami bisa sudah ke memberikan dokter. keturunan. Kami sudah berusaha. Karena dokter memang kalian berdua sama-sama normal. Emang Sama-sama normal, sama-sama sehat. Emang dasarnya dia suka main perempuan. kan? Alasan Enggak, jangan bilang alasan gitu. dia untuk bela diri. Jangan bilang gitu. Saya Alasan tidak suka dia. main perempuan. Kalau saya main perempuan, Kebodohannya. Bagaimana bukan kamu menikahi bisa? siri, Baru aja. 3 tahun menikah, kamu sudah menikahi perempuan lain. Hah? Bagaimana kamu bisa berbuat seperti itu? Seandainya kamu jadi perempuan dihianati sama Emang istri kamu kamu, nggak apa yang kamu bertanggung jawab? rasakan? Tega kamu. kamu masih tahu dong, Gwen. Kenapa dia menikah? Aku tidak bisa terima alasan itu, Mas. Dia bilang dia pengen punya anak. Itu hanya mau membuktikan ke semua orang bahwa dia bisa punya anak dan aku enggak. Aku biarkan dipertahankan. Sampai saat ini, Kamu Dia dia diam, kamu diam, nggak usah ikut campur. Itu sama aja kamu punya aku, Mas. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu Bukan, harus keluar. tadi Kamu sudah harus bicara, saya sebagai kakaknya harus bela dia. Biar mereka berdua yang menyelesaikan masalahnya. Bukan begitu. Coba kita berpikir bijak, Bu. Ya, saya pikir ini rumah tangga mereka. Kita support lah. Tapi harusnya kita kasih kesempatan Sony untuk bicara. Dia pasti punya alasan yang kuat. Kenapa dia harus sampai nikah siri? Saya sudah bilang dari pertama, kalau saya tuh ingin punya anak. Bagi saya 3 tahun itu sudah cukup lama dan Tadi Tiga kamu bilang, tahun. tadi ingin kamu punya bilang anak hilaf kan? dari Kamu bilang Darah- hilaf kan? darah daging saya sendiri. Bilang Saya- sampai Dan punya salah anak. waktu. Usaha apa aja sih yang udah kamu lakukan untuk punya anak? darah daging dia sendiri, tapi Ya. darah daging dianya nggak ikut. Ya, kita udah usahain sih, sudah Teganya usaha. dia Ya, apa bilang aja? hilaf sampai Maksudnya punya gini, anak. Sekarang Nah. kamu punya anak dari darah daging kamu. Berarti kan bukan cucu saya. Betul, Pak.